reaksi daripada orang beriman, mohon maaf ya, kalau sudah terkekang lepas maka benar maka yang meluncur pertama kali adalah Allahu Akbar, terus dia ngaji terus melaksanakan macam-macam sampai misalnya di dalam bulan Rabiul Awal misalnya ya Maulid Nabi. Nah itu yang beriman. Yang nggak beriman ya gitu-gitu itu. Sebenarnya ini Halloween ini dari mana sih, Mi? Irlandia. Jadi itu merupakan suatu tradisi pagan ya. Jadi mereka ini menyembah kepada ruh orang mati gitu ya. Ruh orang mati dan sekaligus iblis. Jadi sebenarnya Halloween itu juga dianggap oleh mereka sebagai hari raya penyembah roh mati dan iblis itu. Terus jadi pakai kostum, ada yang berdarah-darah, serem-serem kan? Ada yang pakai tanduk iblis gitu ya. Dan ini udah jalar kan, ternyata yang kita dengar memang di di Korea ya, yang ada peristiwa itu. Tapi ternyata juga sudah menjalar ke Amerika, juga terjadi peristiwa juga. Di mana itu? Tragedi juga di Kansas sama di Chicago. Berita hari ini sih dikatakan korbannya itu ada 14 orang ya. Tapi itu belum final ya, besok kita dengar lagi aja. Dan tidak mustahil juga bahwa di tempat-tempat yang lain juga akan terjadi. Tapi Umi heran banget gitu. Kenapa, ya. Apa sih indahnya? Indahnya gimana maksudnya? Jadi artinya seseorang itu menjadi senang ya, seseorang itu rela mengeluarkan uang dari saku walaupun itu besar ya, kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, dia mendapatkan sesuatu yang indah gitu ya. Nah ini kan Halloween itu yang membahagiakan apanya, terus yang indahnya yang mana gitu. Mungkin karena pesta, kalau menurut Kristi sih mungkin karena pesta-pesta kostum ya. Kalau di Indonesia kan belum fasih dengan mengadakan hal seperti itu ya. Paling paling mereka cuma cari-cari kostum rame-rame aja gitu. Tapi kalau di luar dari itu yang tersembunyi kan kita nggak pernah lihat. Ya apa sih sebenarnya ya? Jadi Umi berusaha untuk pengen tahu ini yang ada di dalam pikirannya itu apa ya sebenarnya. Kayak begitu berdesak-desaan kumuh-kumuhan gitu loh ya, pakai baju aneh-aneh aneh-aneh, terus kemudian sengaja tidak menampilkan yang indah tapi yang jelek-jelek yang mengerikan. Mungkin mesti ada edukasi dari guru atau dari ustadz-ustazah ya, asatidz gitu ya, untuk orang-orang ini. Anak-anak kan nggak tahu apa-apa sebenarnya, karena kan ini budaya dari luar yang dibawa masuk ke sini. Iya. Nah, tapi yang sangat memprihatinkan ternyata Arab Saudi. Oh iya, Mi. Ya. Jadi di Arab Saudi kok bisa gitu loh ya. Dan ini baru yang pertama kali dalam sejarah gitu. Dan jangan dianggap bahwa rakyat di sana gitu, kalau disebut umat Islam ya rakyatnya di sana kan Islam. Jangan disangka rakyat di sana itu mau terima. Tapi kalau misalnya pangeran atau raja, nah itu dia, ya kan? Ya karena rezimnya saat ini itu yang yang justru gemar dengan begitu-begituan, gemar mengadopsi segala sesuatu yang barat, aneh. Padahal jadi ada suatu pemikiran yang ambigu yang menyatakan bahwa ingin menampilkan sosok Arab Saudi yang sesungguhnya, ya. Nah, Arab Saudi yang sesungguhnya itu bagaimana? Sementara mereka mengadopsi yang receh-receh dari Barat. Ya maaf aja, Umi anggap itu receh gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang teredukasi di Barat juga udah nggak mau lah dengan Halloween. Iya, dengan perkembangan
apa ya, sekarang ini jadinya semua ikut-ikutan gitu ya. Iya, dan ini lucunya yang kayak yang banyak terpengaruh itu justru yang grassroots. Ya. Misalnya kalau di tanah air kita, misalnya ini yang suka melakukan sesuatu yang menarik perhatian karena seronoknya, misalnya itu Citayam, gitu kan ya. Ya Citayam itu kan bagusnya apa sih? Fashion apa namanya? Fashion show apa namanya Citayam itu. Apa bagusnya? Oh, mohon maaf gitu. Ya. Apakah keindahan fashion? Apakah seninya fashion itu? Kagak juga. Tapi yang jelas disitulah seorang petinggi negara datang, menterinya menawarkan beasiswa dan kemudian ditolak. Ya, nah. Apakah karena apa dia sudah tercukupi? Kagak juga. Makanya ditawarin beasiswa karena dia supaya bisa menjangkau, karena tidak ada uang untuk itu. Tapi orangnya nggak mau kan? Tapi orangnya nggak mau. Inilah yang terjadi. Jadi sebenarnya arah ini mau arah kemana gitu. Ya kalau kita lihat ya, ternyata bukan cuman itu. Kalau kemarin kita kan ada yang makanan ya, tapi makanan kemudian seolah makanan itu adalah dipersembahkan atau mewakili dari iblis, setan dan sebagainya ya. Ada titik-titik setan, ada titik-titik iblis, ada titik-titik macam-macam gitu. Nah, makanan apa enaknya? Makanan dilabel dengan itu, dan ada juga anak muda yang mengatakan, oh memang makanannya lebih lezat daripada, ya, memang lebih lezat, lebih enak, katanya begitu. Nah, Umi teringat dengan surat Fatir. Jadi surat Fatir ayat 5. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini ayat Al-Quran menyatakan. Tapi permasalahannya, apa sih yang terjadi di masyarakat kita dan masyarakat yang ikut-ikutan kayak begitu gitu ya? Itu budaya pagan. Ketika masyarakat setempat itu sudah menganut suatu agama, ya yang pagan ini kan juga udah terkikis. Lah kok sekarang disemarakkan lagi? Dan memang ada agama yang terkategorikan sebagai agama menurut mereka itu memang membolehkan mengadopsi daripada budaya-budaya seperti itu. Nah, kalau dalam Islam sama sekali nggak boleh. Dan ya, jelas surat Al-Fatir ayat 5 mengatakan sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Bagaimana? Sekarang Kristi misalnya ini diajak makan gitu ya, terus kemudian di tempat makan itu ketemu dengan seorang yang ya pikirannya nggak sama dengan Kristi, ideologinya juga nggak sama dengan Kristi, penampilannya juga nggak mengenakkan gitu ya, nggak banget gitu. Mau nggak makan semeja dengan dia berdampingan? Enggak. Beneran? Banyak nggak orang kayak Kristi? Ya kalau nggak kenal ya masa mau disambarin ya, Nah, gimana dong? Iya kan? Apalagi zaman sekarang ya kan nih, terlalu banyak kejahatan yang nggak disangka-sangka datangnya dari mana gitu kan? Ya. Tiba-tiba minuman kita dikasih racun misalnya. Nah, misalnya gitu ya. Ini sih contoh aja gitu. Tapi rasa-rasanya enggak lah kalau Kristi sih enggak ya, nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Nah, dan ini bagaimana sebuah makanan gitu kan, minuman gitu, itu dinyatakan diatasnamakan setan, iblis, kemudian dimakan, diminum, dan dibilang itu lebih nikmat daripada semua hidangan yang nikmat.
Berarti kan ada kedekatan nih. Kedekatan yang bersangkutan dengan setan, iblis, jin itu. Sehingga ada kecenderungan lebih mengunggulkan dia gitu ya, daripada makanan-makanan yang higienis, yang betul-betul halal, toyib gitu ya, terus lezat gitu kan. Ini tersingkirkan karena apa? Mungkin memori yang masuk itu adalah pemikiran-pemikiran bahwa wah ini hebat loh. Bagaimana setan yang musuhnya itu dianggap hebat? Nah kalau heroin itu yang kayak gitu ya, berdarah, yang matanya cuma satu, yang kakinya pincang, yang ada gigi sini ya, pula. Bagaimana itu dikatakan sebagai sesuatu yang cakep gitu loh, aneh gitu loh. Jadi ukuran cakep itu sekarang kayak apa? Apakah seorang wanita akan memandang bahwa yang topeng Halloween itu yang cakep? Apakah mau nikah dengan orang yang seperti itu misalnya? Bukan fabel ya, kalau fabel kan kayak dulu dongeng-dongeng gitu ya. Ada kan Beauty and the Beast gitu kan, itu kan memang cuman fiksi ya. Fiksi. Tapi kalau ini ya nggak akan mau kan nih. Itu dia harusnya ya. Iya. Tapi kenapa itu mereka gandrungi? Jadi berarti ada sesuatu ini. Ada sesuatu, nampaknya kembali lagi kita ini harus menyadari benar-benar. Jadi sebenarnya kita ini, mohon maaf, lebih memilih, lebih berpihak kepada Allah dan hukum-hukumnya, itu ya. Ya termasuk surat Al-Fatir sudah mengingatkan begitu tadi. Atau memang kita melakukan suatu pilihan yang sengaja mengingkari Allah. Dan kita lihat kan korbannya. Nah, ya kita lihat saja bagaimana nanti para tokoh. Tapi kalau menurut pendapat Umi ya seperti itu. Gimana? Ya. Tapi kalau dari bentuk seperti ini kan akhirnya dia jadinya jatuhnya syirik besar ya. Ya. Nanti ada tempatnya kan di mana? Neraka jahanam. Iya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, ingatlah engkau suatu saat nanti umatku ini akan mengikuti mereka. Awas, hati-hati. Caranya gimana? Nah ini, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sedepah demi sedepah. Bahkan ketika mereka ini yang tengkorak misalnya atau apa yang menyeramkan itu tadi tergelincir masuk tergelincir masuk dalam lubang biawak, ternyata umatku ini gitu. Ini umatnya dengan dengan sukarela mengikhlaskan diri mengikuti juga ke lubang biaya. Ini apa-apaan ini? Maka para sahabat terkejut dan ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mereka yang diikuti oleh umatmu sampai kayak begitu keterlaluannya itu, sampai umatmu nggak bisa mikir lagi, nggak bisa mempertimbangkan, tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang jelek. Rasulullah belum menjawab, masuk lagi pertanyaan satu lagi. Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah? Nah, maka terhadap pertanyaan dua tadi, Rasulullah memberikan jawaban, siapa lagi kalau bukan mereka? Oh, maksudnya yang nanti kita ngikutin siapa? Ternyata dua orang itu. Gitu. Dua kaum itu. Ya, dua kaum ini. Betul. Iya, iya kan? Ya sebenarnya sekali lagi, jadi Halloween itu adalah tradisi kaum pagan. Tapi itu tadi yang Umi ngomong, ada yang dinyatakan sebagai agama, mereka menyatakan sebagai agama, yang mengadopsi pagan itu. Tujuannya apa? Supaya pengikutnya banyak.
Nah, memang beda banget dengan Islam. Kalau Islam mengatakan, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dimana bagi umat Islam, kelompok kecil itu seringkali memenangkan kelompok besar. Jadi lebih ini kelompok besar. Jangan dipikir bahwa kelompok besar itu pasti menang. Enggak. Kelompok kecil bisa lebih unggul daripada kelompok besar. Jadi kita nggak ciut. Jadi kita nggak mau ikut-ikutan. Nah, terus kesimpulannya, Mi, karena ini kan Irena Talks ya. Jadi kita membicarakan yang sedang in dan langsung pada kesimpulannya. Silakan. Kesimpulan, ayo berprinsip. Ayo berprinsip. Jadi Umi kembali mengangkat, mungkin Umi pernah ngomong ya sama Kristi ya, kisahnya Luqman Al-Hakim. Beliau ini seorang ahli fikir dalam Islam. Beliau bukan nabi, tapi namanya diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Pakar pendidikan beliau, ahli hikmah beliau. Nah, tapi di barat pun beliau dicaci maki, juga difitnah, bahkan dianggap orang idiot dan lain sebagainya gitu ya. Pada suatu hari ada salah satu kisah yang menonjol. Pada suatu hari beliau sebagai seorang ayah yang ingin mendidik putranya mengatakan kepada putranya, ayo nak, kita cari makna hidup itu apa. Menurut kamu apa hidup itu? Apakah cukup, misalnya ini ya, kalau Umi kembangkan, apakah cukup hidup itu dengan bangun tidur, makan, terus tidur lagi, terus apa? Enggak itu. Terus kemudian baik ya. Nah, kalau begitu, kalau engkau setuju, siapkan keledai. Besok kita ke pasar dengan keledai. Ya, sebagai seorang anak yang percaya bahwa ayahnya itu tidak mungkin akan mencelakakan dia, dan ayahnya, dia percaya bahwa ayahnya itu orang bijak, akan memberikan yang terbaik, maka putranya siapnya. Pagi-pagi disiapkan keledai. Keledainya sudah siapnya. Oke, ayo kita ke pasar. Ke pasar? Ya, ke pasar. Kita cari hikmah hidup, makna hidup. Ternyata kemudian apa? Sudah ini berjalan, kemudian Luqman Al-Hakim menyatakan, nak, ayah naik, kamu jalan. Jadi talinya keledai itu yang megang anaknya, Luqman Al-Hakim naik. Kurang lebih berapa ya? Mungkin 30 langkah begitu ya. Masuk di pasar 30 langkah, orang ribut. Itu gimana ya? Itu ayahnya itu bener-bener deh, bener-bener anaknya disuruh jalan, dia naik keledai. Orang bisik-bisik ngomong, nak, kamu dengar? Ya. Luqman Al-Hakim turun. Menurut kamu bagaimana? Iya ya, malu juga. Jadi gimana dong? Ubah strategi. Kamu aja yang naik, ayah yang jalan. Terus naik anaknya, jalan lagi. Setelah itu ribut lagi orang pasar. Ini anak nggak tahu diri. Masa dia gagah perkasa, ayahnya udah tua, ayahnya disuruh jalan, dianya naik. Aduh, gimana ini? Ya, menurut kamu gimana? Tadi ayah naik, salah. Kamu naik, salah. Jadi apa dong? Oke ya, kalau begitu kita tuntun aja keledai. Ayah di kanan, aku di kiri. Dituntun 30 langkah. Ribut lagi orang di pasar.
Ini keluarga ini benar-benar dia tidak mengerti makna alat transportasi. Keledai bukannya dipakai untuk mengangkut, tapi malah ditenteng kayak ngenteng tas gitu kan. Loh, ya salah ya. Oke, menurut kamu gimana? Tadi kan sudah, ayah naik salah, kamu naik salah. Sekarang dituntun salah juga. Menurut kamu gimana? Oke ya, ayah naik di belakang, aku naik di depan. Nah, ini kan alat transportasi. Naik mereka, ayah anak naik keledai. Kali ini bukan hanya cuma ribut, orang ketawa, ada juga yang maki-maki. Ini nggak ngerti pri kebinatangan nih. Masa diangkat tuh keledainya? Masa yang namanya keledai dinaiki dua orang kayak begitu gagahnya, keledainya kurus lagi. Waduh, ya keliru ya. Turun lagi berdua. Oke nak, jadi gimana? Ya kalau begitu tinggal satu hal lagi ya. Ayo kita gotong aja keledainya. Jadi Luqman Al-Hakim menggendong di depan, putranya bagian kaki belakang, dipanggul. Apa yang terjadi? Lebih meriah lagi, lebih hingar-bingar lagi. Orang memaki-maki, orang menertawakan. Ini benar-benar keluarga idiot. Masa namanya alat transportasi justru dipanggul? Terus kemudian diturunkan, ayah aku pulang. Bentar dulu, kenapa kamu pulang? Ya mereka seperti ini, kita salah terus. Ya inilah kehidupan. Loh, anaknya kaget. Maksud ayah gimana? Ya kehidupannya seperti ini. Jadi maksud ayah, ya kamu harus punya prinsip di dalam hidup. Kamu jangan terombang-ambing. Kamu harus punya prinsip. Dan kamu tahu kan, bagi kita prinsipnya itu apa yang utama? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berserah dirilah pada hukum Allah, kamu nggak akan tersesat. Tapi kalau kamu mendengar dan memakai aturan manusia, ya seperti itu tadi, satu bilang salah, satu bilang benar. Kamu coba yang lain, tetap salah, tetap salah, tetap salah, nggak ada beresnya. Jadi kembalilah kamu berhukum dengan hukum Allah yang maha benar. Kamu nggak akan tersesat, kamu tidak akan dipingpong dalam permainan dan seterusnya. Baik, cukup ya Mi. Oke. Kita akhiri Rena Talks pada sore hari ini. Baik pemirsa, kita sudah di ujung acara. Semoga menjadi ibroh, ada manfaat yang bisa kita terima pada sore hari ini melalui Rena Talks. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.